Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar manajemen resiko. Sebelum kita mengetahui apa arti manajemen resiko, kita perlu tahu dulu apa sih sebetulnya resiko itu. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Pertama, resiko itu adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut Soekarto, bahwa resiko itu adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Atau menurut Herman, bahwa resiko itu adalah probabilitas sesuatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi, risiko itu merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Jadi maksudnya adanya suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Jadi suatu risiko itu harus dikelola, itu sesuai dengan manajemennya. Maka di sini ada pengertian dari manajemen resiko. Manajemen resiko menurut basis risk uncertainties resulting in adverse variation of probability or in loss. Jadi artinya manajemen resiko itu kan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Risiko itu adalah bencana, kerugian. Nah, sehingga bencana kerugian tersebut harus di-manage, harus dikelola dengan baik dengan menggunakan strategi-strategi. Strateginya tersebut bisa berupa memindahkan risiko atau menghindari atau mengurangi risiko. Nah, dalam kehidupan berbisnis, kenyataannya menunjukkan bahwa pengusaha yang sukses itu bukan hanya mampu melindungi usahanya dari risiko yang dihadapinya, tetapi pengusaha tersebut mengetahui risiko mana yang harus dieksploitasi dan memahami bagaimana cara mengeksploitasinya. Nih, menurut Aswad ada beberapa prinsip manajemen risiko. Pertama, risiko itu ada di mana-mana. Maksudnya adalah resiko itu ada yang berupa resiko yang harus ditolak, ada juga resiko yang berupa ketakutan, atau resiko tersebut harus diterima gitu. Itu maksudnya ada di mana-mana ya. Dan tiap resiko itu pasti berbeda-beda tiap perusahaannya. Selanjutnya, risiko itu adalah ancaman dan peluang. Ada hubungannya. Karena apa? Resiko bisa kita hadapi atau bisa diatur, dimanage, dikelola ya. Itu akan berdampak atau menghasilkan keuntungan. Tetapi jika resikonya tersebut tidak bisa diatur, tidak bisa dimanage, itu akan berdampak bencana atau kerugian. Jadi di sini ada dua hal, ada risiko yang merupakan ancaman atau risiko yang merupakan peluang keuntungan. Nah, jadi tidak semua risiko diciptakan sama ya. Tiap perusahaan tentunya berbeda-beda. Beda risiko yang dihadapinya, beda juga cara menanggulanginya. Ya. Dan beda juga pengambilan keputusannya tergantung dari strategi yang diambil. Karena apa? Risiko itu bisa diukur ya. Risiko bisa diukur bagaimana apakah risiko tersebut tergolong ringan, sedang atau berat. Nah, jadi di sini harus diperlukan good risk management. Artinya adalah suatu alat ya, alat manajemen risiko, alat untuk menanggulangi manajemen risiko atau cara atau strategi untuk menghadapi risiko. Nah, selanjutnya ada yang disebut kunci manajemen risiko yang baik, itu adalah
berhubungan dengan resiko yang harus dihindari, atau resiko yang harus diambil, atau resiko yang harus dieksploitasi ya. Jadi pertimbangan dalam mengambil resiko itu adalah aspek keuntungan potensialnya yang akan didapat. Jadi harus bisa melihat ke depan bagaimana dampak dari risiko tersebut. Nah, selanjutnya ya, selain dari good risk management, harus adanya atau harus menanamkan praktik bisnis yang bagus serta menanamkan budaya organisasi. Ya, jadi budaya organisasi ini jika semua SDM-nya itu saling terlibat, saling bertanggung jawab, segala resiko yang dihadapi itu akan berdampak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kita harus tahu dulu nih bagaimana hubungan risiko dan imbal balik atau imbal hasil ya. Oke, jadi jika suatu perusahaan nih ya menghadapi suatu resiko ya, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi risiko maka akan semakin tinggi pula imbal hasilnya. Itu pandangan lama ya kan. Nah, sekarang pandangan baru itu ya, risiko itu harus dikelola, mau risiko yang rendah atau sedang atau tinggi itu harus dikelola secara optimal. Jika risiko tersebut dikelola secara optimal, tentu akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi tidak melihat objek risikonya, tapi melihat strategi manajemen yang diambil untuk menghadapi risiko. Risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian. Ya, kok ketidakpastian tersebut merupakan kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab. Pertama, bisa disebabkan oleh tenggang waktunya, keterbatasan informasi, atau keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dan atau teknik pengambil keputusan. Nah, di sini terdapat klasifikasi dari ketidakpastian. Pertama, ada yang namanya ketidakpastian ekonomi. Itu kejadian yang timbul akibat perilaku dari pelaku ekonomi. Contohnya, perubahan sikap konsumen, perubahan teknologi. Kita tidak bisa melihat konsumen tersebut apakah tertarik pada produk kita ya, tidak langsung terlihat. Jadi perubahan konsumen tuh. Yang kedua, ketidakpastian alam. Itu disebabkan karena alam itu sendiri. Contohnya, kita tidak tahu kapan akan terjadinya badai, banjir, gempa ataupun kebakaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketidakpastian manusia. Misalnya perang, pembunuhan, pencurian, kita tidak tahu kan. Resiko itu menggunakan ukuran empiris ya, jadi berdasarkan pengalaman. Kemudian kalau misalnya ketidakpastian itu kuantitatif. Jadi kuantitatif itu tidak dapat diukur, resikonya ya. Kemungkinannya itu tidak bisa diukur, gitu, tidak bisa diprediksi. Kemudian kalau resiko dapat diprediksi, dapat diukur kemungkinan nilai suatu kejadiannya, gitu. Ya, makanya ada manajemen resiko, ya. Kemudian ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadian. Jadi ada fakta-faktanya. Nanti kita akan bahas resiko yang dapat diukur atau ketidakpastian itu seperti apa contohnya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi risiko. Risiko itu ada yang disebutnya risiko murni atau ada yang disebutnya risiko spekulatif. Jikalau risiko murni itu risiko di mana kerugiannya itu ada, tetapi kemungkinan keuntungan itu tidak ada. Contohnya kan kebakaran. Ya, jika kantor mengalami kebakaran, itu kerugian pasti ada, tapi apakah untung? Nah, jarang ya. Kemudian ada risiko spekulatif, di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Ya, contohnya misal kita invest nih mengenai saham, kita bisa memprediksi apakah rugi ataupun untung kan.
Jadi adanya spekulatif bisa ditanamkan di dalam risiko bisnis. Nah, jadi tujuan dari manajemen risiko tersebut adalah pertama mengurangi risiko yang mungkin akan muncul sesuai bidang yang dipilihnya, ya, mengurangi risiko. Kemudian yang terpenting adalah masyarakat ataupun pekerja itu menerima risiko tersebut, ya, dan menerima bagaimana cara menghadapi risiko tersebut. Kemudian pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia maupun organisasi. Jadi adanya kerjasama antara SDM gitu, kemudian adanya pengetahuan yang luas gitu untuk mengambil strategi untuk mengambil suatu keputusan dari risiko itu tersendiri, ya. Jadi risiko manajemen, jadi prosesnya itu pertama identify risiko. Jadi mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko yang akan terjadi, ya. Kemudian menerapkan risiko tersebut, menerapkan sistem atau strategi risiko tersebut, ya. Kemudian mengontrol, melihat sejauh mana risiko tersebut telah ditanggulangi, ya, dan mereview apakah manajemen risiko tersebut cocok untuk menghadapi risiko, misalnya menghadapi para pesaing pasar seperti itu. Jadi ada 4 ya prosesnya: identify, kemudian adanya assess, ya, kemudian adanya control dan review. Baik, itu saja materi yang sudah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.